Nama saya Muhammad Hafiz Al-Siddiq. Saya berasal dari kota Tanjung Balai dan alhamdulillah profesi saya sekarang menjadi seorang pendakwah atau guru di sekolah Madrasah Ibtidaiyah Rolotul Qur'an. Adapun saya pernah bersekolah, yaitu ketika saya dulu tamat SD, saya masuk pesantren selama 6 tahun dan menjadi alumni pada pesantren di Medan yaitu Ar-Raudhatul Hasanah. Setelah itu saya melanjutkan pendidikan S1 saya di Universitas Sumatera Utara dengan jurusan jinayah atau syariah wal qanun. Alhamdulillah saya lulus dengan peringkat yang terbaik dan sekarang menyandang gelar SH atau sarjana hukum. Dan sekarang insya Allah bulan 11 ini saya akan berangkat ke negara Yaman untuk melanjutkan kuliah saya S2, yaitu di kota Tarim. Insya Allah ke depannya saya ingin menjadi pendakwah yang lebih konsisten lagi dalam mendidik generasi bangsa ini, khususnya dalam pendidikan anak-anak. Tentu nama saya Pendeta Riquel Octavianus Paneroy Nababan. Saya saat ini melayani atau istilahnya bisa dibilang kerja di daerah Papua Barat, yaitu menjadi seorang pendeta di HKBP Papua Barat. Ya, sambil melayani juga saya beraktivitas sedang studi pasca sarjana di Salatiga, Jawa Tengah, tepatnya itu di Universitas Kristen Satya Wacana. Ya, kurang lebih ya sudah 7 tahun melayani di gereja HKBP, yaitu Kuria Kristen Batak Protestan. Tetapi melayani di Papua Barat itu masih 2 tahun. Karena saya mencontoh satu hadis yang Rasulullah telah sampaikan kepada kita, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu dia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Maksud dari bermanfaat itu ada dampak hasil dari diri kita untuk orang lain. Sehingga dengan adanya dampak tersebut, orang yang di sekitar kita ini menjadi membuat kita terinspirasi atau menjadi inspirasi kita ini sebagai inspirasi orang gitu. Karena apa? Gara-gara contoh akhlak kita, ilmu kita, dan apa yang kita lakukan, kita contohkan baik dari sikap kepada anak-anak menjadi uswatun hasanah. Seperti Rasulullah bilang, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan untuk memperbaiki akhlaknya manusia. Jadi tujuan dari dakwah tersebut cuma satu, yaitu bagaimana kita yang hidup di dunia ini mempunyai karakter dan akhlak yang baik. Jadi dengan itu saya cukup tertarik untuk masuk di dunia pendidikan Islam ini atau pendidikan anak ini. Tentu bagi saya pribadi hal yang menarik itu mengenai teologi atau hal-hal yang berkaitan dengan keilahian. Kenapa menarik? Itu karena hal itu tidak pernah selesai untuk dibahas. Dia selalu berkembang, dia selalu memberikan hal-hal baru. Tentunya itu berhubungan dengan sesuatu yang metafisik, yaitu ilahi, Tuhan. Dan itu dia punya konektivitas dengan manusia. Bukan hanya manusia saja, juga dengan seluruh alam ini. Nah, itu menarik. Karena kalau kita bilang matematika, bukan saya bilang tidak menarik, tapi ya dia sudah punya rumus-rumus masing-masing, dan lain sebagainya. Tetapi membicarakan rohaniawan atau agama itu, dia akan selalu berkembang dan dia akan selalu merujuk kepada etika, merujuk kepada sosial,
dan seluruh banyak aspek-aspek kehidupan manusia. Itu menariknya. Ada sih tantangan, resiko lah kita bilang kan. Ya jelas ada. Karena segala pekerjaan dunia ini atau segala sesuatu di dunia ini pasti ada khair, ada syar, ada yang baik, ada yang buruknya. Tetapi kalau ketika kita berdakwah, tantangan itu tidak termasuk yang buruk karena tantangannya hanya masalah khilafiyah atau berbeda pendapat dalam suatu hukum. Itu kan biasa dalam kalau kita sebagai pendakwah ini. Ketika kita menyampaikan A, orang ada ustadz yang lain menyampaikan B menurut pandangannya sendiri. Nah, itu kan khilafiyah atau berbeda dalam berpendapat gitu. Jadi itulah salah satu tantangan. Tapi di balik tantangan tersebut, kita sebagai seorang pendakwah harus profesional gitu. Bagaimana kita perbedaan tersebut menjadi rahmat buat kita. Bukan malah memecah belah kita menjadi tidak bersama, melainkan membuat kita satu karena perbedaan tersebut. Itulah yang dikatakan Rasulullah adalah sebuah rahmat di dalam perbedaan. Gitu. Terkadang kita bisa berselisih kepada orang tua murid atau jemaah-jemaah yang lain ketika mendengarkan ceramah kita atau dakwah kita, biasa itu gitu. Namanya kita sebagai orang yang tampil di depan, backgroundnya Islam, harus siap dikritik gitu. Kalau saya pribadi sebenarnya hakikatnya nggak ada yang terlalu sulit karena saya mencintai ini. Jadi pada hakikatnya begitu. Tetapi kalau kita merujuk kepada suatu hal yang faktual, bagaimana realitas yang kita hadapi memang, ya tantangan itu kita sedang menghadapi manusia yang dinamis. Hari ini itu dia bisa polanya A, misalnya kita bilang, tapi besok jadi B. Atau istilahnya kita bilang, besok baik bisa jahat. Atau dia jahat bisa baik. Atau baik-baik terus, atau jahat-jahat terus. Sehingga di situ tantangannya. Kadang kita tidak tahu memahami itu, mempelajari itu. Sehingga ketika kita berinteraksi, itu bisa menjadi pertengkaran atau selisih paham. Kan gitu. Dan tantangan lainnya adalah bagaimana diri kita menjadi seorang citra. Citra apa? Tentunya menunjukkan keilahian itu. Kan? Nah, sehingga kadang orang melihat kita itu seperti Tuhan. Ya, yang pada dasarnya sebenarnya salah pemahaman itu. Oke. Kalau secara teologi Kristen, tentu seorang pendeta atau agamawan itu bukan seorang Tuhan. Tetapi mereka memandang itu. Dan tapi itu menjadi sebuah kesulitannya. Ketika kita dipandang Tuhan, sehingga ketika melakukan sebuah kesalahan, kita dianggap seorang yang tidak pantas menjadi seorang pendeta. Ya, itulah tantangan. Bahwasanya kita bukan hanya hidup di negara ini sebagai agama Muslim saja, melainkan kita punya saudara-saudara yang bukan beragama Muslim. Dan kita jangan lupa dari itu, kita sebagai orang yang Muslim wajib menghormati satu sama lain. Makanya ada pernah pepatah Arab bilang, man yahtarimu ghairuhu yahtarimu ghairuhu. Barang siapa yang bisa menghargai, menyayangi seseorang, baik dari kalangan dia atau tidak, maka dia kelak akan disayang. Jadi apa yang memang menjadi tanggung jawab kita, kita tunaikan. Apa yang tidak, ya cukup kita jauhi. Tanpa kita harus mencari permusuhan di dalamnya. Nah, menurut saya itulah kira-kira pandangan saya. Memang kalau dari sudut satu pandang kita melihat sepertinya itu banyak yang yang akan terjadi, saling melukai, saling sindir, kan begitu. Tapi salah satu pandang lagi yang saya lihat itu, berarti semua manusia, termasuk konteks kita Indonesia, itu menjadi ciri-ciri setiap orang semakin kritis kepada agamanya. Dan itu tanda-tanda yang baik menurut saya. Oke. Karena sebelum era medsos ini, ya orang tidak terlalu peduli. Yang pasti saya ke gereja atau ke masjid atau lain sebagainya, saya jalani sesuai dengan hukumnya apa yang saya terima. Tetapi dengan media sosial, di situ tersebar bebas bagaimana pandangan seseorang tentang agamanya,
tentang agama orang lain, tentang gerejanya, atau gereja orang lain. Satu hal yang positif memang, di situ ada nalar kepada agama. Karena sering sekali orang beragama ini tidak menggunakan nalar, hanya menggunakan intuisi. Padahal itu harus saling berbarengan dan saling eh, saling memahami satu dengan yang lain, kan begitu. Jadi kalau saya pribadi melihat ada pandangan positif saya melihat itu. Setiap orang akan semakin kuat nalarnya memahami agama. Oke. Dan jika kemudian ada orang yang saling mengejek agama satu yang lain, tentu saya bisa katakan bahwa nalar dan kritisnya lah yang belum sampai. Dia hanya lebih menonjolkan intuisinya. Itu sebab zaman sekarang itu alangkah baiknya bukan hanya mempelajari agamanya sendiri atau memahami gerejanya sendiri. Dia harus belajar memahami gereja-gereja orang lain atau memahami agama-agama orang lain. Sehingga dengan memahami itu, dia tidak akan semata-mata melihat dirinya sendiri. Kan begitu. Sama seperti misalnya kalau kita punya ibu, kita bilang dulu, ya. Waktu kecil, saya hanya mengenal satu orang ibu di dunia ini, yaitu ibu saya sendiri. Kan begitu. Tetapi semakin saya dewasa, semakin besar, oh ternyata banyak ibu-ibu orang lain. Kan begitu yang harus pahami. Sehingga saya semakin memahami, oh kalau saya belajar ibu sana, oh ternyata ibu di dunia ini bukan hanya ada ibuku saja. Nah, tapi orang sering sekali karena dia terbawa intuisinya yang terlalu dia tidak bisa kondisikan dan dia dihimpit nalar yang tidak baik, ujung-ujungnya apa? Yaitu tadi, dia hanya memahami sebuah kebenaran mutlak, yaitu agama saya yang paling benar. Sehingga dalam era medsos ini, jangan hanya banyak pertikaian, perdebatan yang tidak baik soal agama. Menurut pandangan saya, yang saya banyak lihat dari beberapa referensi Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, kan kadang saya lihat ataupun baca kitab beliau lama kita ini, ya jelas hubungan agama dan negara itu saling membutuhkan satu sama lain. Di mana agama memberikan kerohanian atau istilahnya akidah dalam berbangsa, dan sebaliknya negara juga menjamin kehidupan keberagaman agama kita tersebut. Jadi saling membutuhkan satu sama lain. Baik kita sebagai orang yang beragama dan kita sekaligus sebagai orang yang bernegara. Jadi negara melindungi orang yang beragama di Indonesia ini. Sedangkan agama tidak melepaskan dia yang bertanggung jawab atas negara ini. Sama-sama dituntut. Negara juga menyuruh kita untuk menyampaikan kebaikan. Agama pun begitu juga. Jadi kan balance gitu. Ketika kita bertentangan dengan negara, negara apa yang harus kita tentang? Rupanya negara pernah menyuruh kita untuk memerangi orang-orang kafir, kan tidak. Bunuhlah orang-orang, kan tidak. Negara menyuruh kita untuk berperilaku dengan sebaik mungkin. Apa namanya, Bu? Di sila Pancasila itu kan ketuhanan yang esa, apa namanya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kan menyuruh kita untuk beradil dalam menyikapi sesuatu dan dalam tindakan yang beradab atau akhlak mulia yang kita terapkan. Sebaliknya agama seperti itu. Jadi saling bersinergi antara agama dan negara. Jadi seperti itu. Makanya yang kita pakai satu cuman prinsip. Kalau kita kaitkan agama dan negara itu di istilahnya Islam ada namanya hablum minallah wa hablum minannas. Jadi itu sama seperti negara dan agama tadi, saling berkaitan satu sama lain. Hubungan kita ke Allah harus baik, begitu juga hubungan kita kepada manusia harus sama-sama baik. Ketika kedua itu bagus, maka terciptalah kamalul iman atau iman yang sempurna. Nah, itulah yang dibuat ulama-ulama Indonesia, ada istilahnya hubbul waton minal iman. Kecintaan kita ke negara ini sebagian dari iman, gitu loh. Oke.
Baik, kalau hubungan agama dengan tentu negara atau perpolitikan, ya memang negara ini ada ya 3 pilar lah ya yang saling mempengaruhi, politik, agama, dan ekonomi kita. Namun harus kita batasi. Tidak bisa disamakan antara agama dengan negara. Ya, agama dan negara tidak boleh disatukan. Atau istilah di sosialis itu dia jadi menjadi agama sipil. Kenapa? Karena tujuan dengan tujuan negara sudah jelas berbeda. Tujuan negara tentu mensejahterakan di sini, di dunia ini. Sementara agama itu membicarakan tujuan akhirnya adalah kepada sesuatu yang kekal di luar dari dunia ini. Kan begitu. Walaupun itu saling memiliki hubungan, dia tetap ada hubungan. Tetapi sangat menurut saya tidak baik jika negara itu dia disatukan dengan agama. Atau agama diumumkan negara, negara diumumkan terus. Sehingga menjadi politik identitas. Kan begitu. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Yaitu tadi, menggunakan identitas kita ini kepada konteks publik. Itu kan tidak baik. Kemudian kita akan menggunakan itu dalam kepemimpinan di kacamata publik. Itu kan salah. Sementara publik itu banyak orang, banyak agama. Kan gitu. Jadi agama itu hanya di alangkah baik digunakan di ruang privat masing-masing. Kan begitu. Kalau misalnya ketika kita di luar yang komunal atau publik, ya pakailah itu dengan baik. Termasuk dalam negara. Itu sebab saya kritik selalu, secara pribadi ya tentu. Ketika misalnya seorang public figure, saya bilanglah katakan langsung presiden, ketika dia menggunakan assalamualaikum, Iya, ataupun misalnya dia menggunakan kata salam, iya, menurut saya itu kurang tepat. Justru apa yang tepat? Jadilah Indonesia, selamat pagi dan selamat malam. Itulah oh iya, Indonesia, kan begitu. Indonesia. Iya, di ruang publik tentunya. Tapi ketika misalnya presiden lagi di tempat NU atau ada Ke musyawarah gereja. apa, ya dia bisa menggunakan sehingga ada kontekstualisasi antara negara kepada masyarakat yang masyarakat privat itu, ya kan? Tapi ketika itu dibicara secara publik dan lihat itu hal kecil masih ya, masih Iya, mengenai sapaan. Banyak iya, lagi sebenarnya ada. yang itu tidak boleh disatu-satukan, ya. Nah, itulah makanya kita sebagai masyarakat Indonesia, yang pertama soal antara hubungan agama dan negara, dia harus memilah itu. Yang kedua, kita harus melihat apa yang dilakukan agama kepada negara untuk kesejahteraan masyarakat. Bukan apa yang dilakukan agama untuk menyelamatkan orang yang berhubungan kepada suatu hal yang kekal atau yang saya bilang yang berkaitan dengan keilahian. Karena itu berbeda tentunya. Maka setiap agama dia harus memahami negara yang dia berdiri di sini sekarang, negara Indonesia ini, apa yang bisa agama saya lakukan untuk negara dalam kesejahteraan yang publik. Ya, jadi sekali lagi, kadang kita sangat-sangat sulit untuk memisahkan. Bahkan justru kita lebih mengkait-kaitkan negara dengan agama dengan negara. Kita nggak usah dulu jauh negara Indonesia secara pusat. Tetapi kalau misalnya kita bilang begini, kita datang ke Papua ini sekarang. Di sini mayoritas Kristen. Sudah. Jadi kalau kita lihat itu, pemerintah itu mereka hanya lebih banyak kontribusi kepada umat Kristen. Tentu. Kalau kita misalnya pergi ke daerah, suatu daerah agama yang lain. Begitu juga. Sementara kesejahteraan itu harus komunal. Negara harus melihat kacamatanya harus kacamata yang bukan toleransi saya bilang ya, yang melihat bahwa ini semua majemuk. Iya. Tidak satu warna. Dia banyak warna. Negara harus melihat itu kepada agama sekitarnya. Oke, itulah pendapat saya. Oh. He said one day this world will be more kind
and we will stop judging each other. No more violence and no more hate crimes. That is a world you cannot buy. My father told me